Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan ya kesehatan dan waktu silaturahim. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, saya lihat dari dinas, ini dari dinas sosial PPA Kulon Progo, kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan. Ini juga saya lihat ada Bapak Ibu mungkin dari desa Prima, ya. Saya nggak hafal dari mana. Terus ini yang dari desa Prener juga ada, ini Pak Luarno itu dari desa Prener di Sendang Agung, Minggir, ya. Sleman, Pak Hardiman juga nih, matur nuwun. Jadi memang ini kita buka untuk acara ini di era PPKM ini memang sudah 4 kali ini diskusi tema UMKM. Ini memang ya supaya kita masih tetap bisa silaturahim dan menebar manfaat. Nah, temanya memang berganti-ganti. Kebetulan hari ini kita temanya Desa Prima. Jadi nanti monggo akan dibersamai oleh Pak Irianto selaku moderator, kemudian nanti pembicaranya ada Pak Sony selaku pendamping Desa Prima dan Pak Asrul sebagai Ketua Puspa DIY, termasuk juga beliau juga pendamping Desa Prima. Saya kira ini sudah diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Nanti monggo judulnya adalah dinamika pendampingan Desa Prima. Nah, mestinya nanti bisa diceritakan bagaimana roadmap-nya gitu ya, bagaimana roadmap Desa Prima, sehingga nanti ada capaian-capaian tiap berapa tahun, dan bagaimana output-nya seperti apa, outcome-nya, dan sampai impact-nya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita jadikan bahan diskusi yang menarik. Ya, saya kira Desa Prima salah satu pilar dari desa mandiri budaya, sebagaimana yang di Semersi Jogja juga mengelola. Selain Desa Prima ada Desa Prener, kemudian sudah ini tahun kedua. Jadi mungkin nanti akan banyak irisan antara Desa Prener dan Desa Prima. Mungkin Desa Prima penekanannya pada pemberdayaan perempuan, tetapi mungkin sedikit banyak juga akan menyentuh entrepreneur. Saya kira tidak bisa lepas dari itu. Demikian juga mungkin untuk yang Desa Prener, di entrepreneur juga tidak bisa kemudian mengesampingkan peran ibu-ibu khususnya, gitu, banyak juga. Jadi di beberapa tempat itu memang beririsan, gitu. Jadi anggota kelompok Desa Prima dan Desa Prener itu juga banyak ya orangnya sama. Saya kira ini nggak masalah. Nah, justru bisa sinergi harapannya. Nah, mungkin itu ya pengantar dari saya. Monggo silakan berdiskusi, waktunya senyamannya saja, mungkin nanti bisa sampai jam 3 atau setengah 4. Monggo, ini santai saja forumnya, tidak kita istilahnya talk show saja, ngobrol santai, tidak tidak terlalu formal. Mungkin ini pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Pak Ir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi untuk siang hari ini kita mau membahas masalah dinamika pendampingan Desa Prima. Jadi kalau nggak salah saya tepatnya nggak tahu kapan kita mulai mendampingi, tapi kalau saya pribadi pertama kali aktif di Desa Prima 2013, jadi paling nggak sudah 8 tahun ini. Jadi sudah 8 tahun itu sebenarnya sudah cukup lama. Dan terakhir saya 2019, sekarang saya tidak tahu perkembangan terakhir, cuma dari dengar Pak Sony, Pak Asul, sehingga memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pendampingan itu tidak akan selalu berhasil. Tapi tanpa pendampingan biasanya sama sekali tidak bisa menunjukkan. Tapi dengan adanya pendampingan ini, insya Allah nanti kita akan lebih menunjukkan greget. Karena kalau didampingi ada rasa keinginan dari peserta untuk aktif
Jadi di sini memang mungkin teman-teman seperti Pak Nur, Pak Iskandar juga kalau nggak salah dulu juga awalnya di Desa Prima ikut membidani itu di Desa Prima. Nanti mungkin bisa berdiskusi. Jadi selama 8 tahun ini cukup banyak perkembangan, ada yang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tapi juga ada yang istilahnya kurang memuaskan. Tapi itu memang karakter masing-masing daerah, masing-masing tempat kita berbeda-beda, dan kita memang harus sebagai pendamping pun kita harus mempelajari dulu. Kita nggak bisa langsung masuk langsung berhasil, enggak. Jadi kita harus mempelajari bagaimana karakter desa tersebut, bagaimana kita nantinya menerapkan pendampingannya. Nah, monggo mungkin ini nanti Pak Sony dan Pak Asrul yang sampai saat ini masih aktif, kira-kira apa istilahnya permasalahan yang tantangan-tantangan yang dihadapi selama pendampingan di Desa Prima ini, dan juga bagaimana tingkat keberhasilannya mungkin sampai 90% atau 75% monggo dari Pak Asrul dan Pak Sony, monggo nanti. Karena paling enggak ini nanti sistem pendampingan ini bisa kita terapkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Dan dalam hal ini di Desa Prima ini bukan dari Smedsi aja, karena banyak sekali yang terlibat dari beberapa LSM, mungkin ada Mbak Dewi dan lain-lain, sehingga dari stakeholder tersebut sangat berperan besar terhadap keberhasilan dari pendampingan di Desa Prima. Karena mungkin kalau dari Smedsi sendiri cenderung banyak ke arah administrasi, baik administrasi keuangan, organisasi, pengelompokan, dan manajemen itu. Sehingga dalam praktek sehari-hari mungkin praktek-praktek lapangannya banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lembaga lain. Sehingga dalam hal ini dalam mengelola Desa Prima kita merupakan kolaborasi antara beberapa lembaga yang sampai saat ini alhamdulillah bisa saling terjalin dengan baik, dan semoga nanti berkelanjutan dan membawa hasil yang lebih baik lagi. Dan seperti tadi disampaikan Pak Dudi, karena kita juga yang terakhir ini kita memasukkan desapreneur di beberapa desa yang itu juga bersinggungan dengan beberapa desapreneur. Tapi kita akan saling menunjang kegiatan tersebut. Jadi bukan bersaing, tapi kita justru akan saling mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti di mulai tadi juga dari desapreneur yang aktif, bagian juga dari anggota Desa Prima. Nah, monggo nanti Pak Sony dan Pak Asrul bisa menjelaskan dan menguraikan tantangan apa yang dihadapi Desa Prima yang nantinya bisa kita untuk belajar bersama, untuk mencermati bersama bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah sampai paling enggak sudah 8 tahun lebih lah sampai saat ini dilakukan pendampingan di Desa Prima. Mungkin untuk pengantar itu saja dulu, jadi biar nanti lebih fokus di materinya. Itu waktu kami serahkan ke Pak Sony atau Pak Asrul dulu, monggo silakan. Monggo Pak Sony Rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Pak Dudi dan teman-teman Smedsi. Ada Pak Har juga, Pak Nun, Pak Har, siang. Ibu-ibu dari Dinas Berna, ibu-ibu dari Desa Prima, ya. Kemudian juga dari Desapreneur ada beberapa yang rawuh, juga nanti lebih banyak yang bisa bergabung lagi. Karena ada dari Desapreneur dan dari yang lain, mungkin garis besarnya akan kami sampaikan dulu secara panjang lebar, ya. Jadi Desa Prima ini memang di DIY dimulai tahun 2008, ya. Cikal bakalnya ya Pak Is ini sebenarnya yang tahu. Sejak awal beliau yang deder Desa Prima itu, ya. Tetapi ketika itu kita Smedsi sebagai narasumber saja. Di beberapa pelatihan atau pembinaan atau inisiasi dilibatkan. Kemudian sampai tahun 2000 itu pembinaannya itu masih di dinas, ya. Pendampingnya itu dinas dari sampai 2019. Baru mulai dari 2020 kemarin pendampingan itu
hire beberapa konsultan dari luar. Artinya secara resmi itu pendampingan sebenarnya baru 3 tahun ini Pak Ir, bukan dari awal dulu. Kemarin kita kalau diundang itu kapasitasnya sebagai narasumber. Mungkin akan lebih supaya lebih sistematis akan coba kami sampaikan ya. Sebelumnya dulu. Ini ya tujuan umum dan tujuan khususnya. Jadi Desa Prima ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada awal dibentuk itu memang ditujukan untuk tujuan taskin ya, untuk desa-desa tertinggal. Sehingga desa sasaran adalah desa-desa yang tertinggal. Kemudian ibu-ibu yang direkrut itu adalah ibu-ibu yang memang spesifik. Dalam tanda kutip itu, kalau dalam acuannya itu adalah ibu-ibu yang kelompok perempuan marginal. Utamanya adalah ibu-ibu sebagai kepala keluarga atau single parent. Kemudian juga dari beberapa kelompok yang lain. Sebentar saya tanyakan saja daripada. Nah ini Bu, Bapak-bapak ini kelihatan enggak Bapak Nun Sewu? Belum, Pak. Belum kelihatan jenengan. Sekedap. Sekedap ya. Dibuka Aryan Pak file Nah, sekedap nggih. Ya. Supaya kangenan burine lho. Kita nggak bisa. Saya bantu apa Pak Sony? Oh, boleh Mas. Boleh enggak? Ya. Dari awal aja Mas Din. Oke. Dari awal aja. Oke, mulai poin 2 Mas. Mulai slide 2 aja. Oke. Terus deh halaman 2 Mas. Nah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semua bahwa Desa Prima itu dilaksanakan oleh dinas itu dalam rangka mengentaskan 3N ya, akhir kekerasan perempuan dan anak, kemudian akhir trafficking, kemudian akhir kesenjangan ekonomi ya. Jadi 3 hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya Desa Prima waktu itu pada awal mulanya. Kemudian siapa yang di-hire adalah berikutnya Mas, kelas 3. Slide berikutnya Mas. Yang di-hire adalah kelompok ibu-ibu yang notabene-nya adalah ibu-ibu dari kelompok marginal ya. Jadi slide berikutnya Mas Dina. Nah ini, Desa Prima supaya selektif itu di dalam slide sebelumnya Mas, pas Nun Sewu. Nah ini ya punya Bapak Ibu dan Bapak Ibu
Ini perempuan berusia 18 sampai 60, kemudian dari keluarga miskin atau rentan miskin, kemudian diutamakan lagi yang single parent atau yang ada disabilitas di rumahnya dan lain-lain ya. Jadi kelas inilah yang sebenarnya disasar untuk tujuan ini. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kelas ini semua yang di-hire, tentu saja dinamika atau nanti ke depannya jalannya Desa Prima itu akan lambat sekali, sehingga dimungkinkan dalam satu Desa Prima itu di luar kelompok itu boleh ikut 1, 2 atau beberapa ya, dalam kelompok kecil. Itu tujuannya adalah untuk mengakselerasi supaya program Desa Prima ini bisa berkembang di desa tersebut. Tetapi pada kenyataannya itu banyak terjadi di desa-desa yang kondisi ideal seperti ini itu sedikit ya, hanya sedikit ya. Yang lain dari 107 Desa Prima di DIY sekarang ini itu ya anggotanya kebanyakan aktivis desa, ya. Nah, ada dari kader PKK, dari KBT, ya. Dan mereka memang sudah menjadi tokoh-tokoh di desanya masing-masing, sehingga Desa Prima dengan sendirinya akan bisa segera melaju ya, melaju dengan cepat, karena memang anggotanya itu motor penggeraknya itu memang aktivis-aktivis ya. Di satu sisi ini merupakan keuntungan Desa Prima, sejak dibentuk itu kemudian tumbuh dan berkembangnya itu cepat. Karena memang orang-orangnya sudah militan di desanya masing-masing. Tetapi di sisi lain kadang-kadang ini juga menjadi penghambat. Menjadi penghambat itu misalnya karena di suatu desa tertentu itu kadang-kadang beban kerjanya ibu-ibu ini di bidangnya masing-masing di luar Desa Prima itu sangat banyak, sangat berat. Sehingga akhirnya Desa Prima ya stagnan. Jadi ya berjalan bagus secara administrasi, tetapi realnya itu berkembangnya sangat lambat. Tapi kalau secara administrasi bagus, laporan keuangannya, laporan simpan pinjaman bagus. Anggotanya juga. Nah dari sisi pertambahan anggota ini juga kadang-kadang menjadi penghambat juga. Untuk desa-desa yang solid, itu kadang-kadang tambah anggotanya justru sedikit sekali. Karena memang menjaga kesulitan itu ya. Jadi mereka tidak mau ambil risiko kalau meng-hire orang lain yang kita belum kenal misalnya. Itu nanti angsurannya gimana ya. Jadi dalam Desa Prima ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada stimulan dari dinasnya, dari Dinas Provinsi DP3P 2 itu bervariasi, rata-rata 37.500, 37 juta untuk 25 orang. Ada yang awal-awal dulu itu 25 dan yang sekarang kayaknya 25 juta lagi per stimulannya. Ya. Jadi dinas ini fokusnya adalah pada pertambahan anggota dan pertambahan dana bergulir ini. Ya. Jadi fokusnya itu. Ya. Kemudian karena pengurus berfokus pada itu, ya kadang-kadang itu Pak yang terjadi adalah Desa Prima itu kadang-kadang stuck pada kondisi tertentu, ya. Angsurannya bagus, kegiatannya rutin, ya. Tapi anggotanya tidak bertambah, karena memang mereka sangat selektif, ya. Dan karena juga mereka berpegangan di Desa Prima ini kan ada SK-nya ya. Jadi secara kelembagaan Desa Prima ini ada SK-nya, dari SK Kepala Desa, dibentuk oleh Kepala Desa, namanya apa, anggotanya 1, 2, 3 sampai 25. Sehingga kadang-kadang orang itu fokusnya pada 25 orang ini saja. Mereka baru bisa menambah orang kalau ada 25 orang ini yang keluar misalnya. Dan keluar masuknya anggota ini juga sangat dinamis ya, karena anggotanya itu ya kadang-kadang di satu desa ada yang sudah agak sepuh-sepuh, tapi juga ada suatu desa yang masih muda-muda. Yang sepuh ini kadang-kadang tompo putu itu bisa keluar dari Desa Prima karena ada kegiatan lagi ya, pindah kota misalnya.
ngomong putune sing teng Boyolali misalnya, sehingga mau tidak mau harus keluar dari desanya. Sehingga dinamika anggota, pergerakan anggota itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat secara real itu sebenarnya sangat tinggi. Cuman karena ada SK-nya tadi, jadi yang dilaporkan itu ya sesuai dengan SK. Paling setahun itu belum tentu tambah 1 anggota, gitu. Meskipun prosedur pergulirnya bagus. Tantangan lagi adalah bagaimana ini Pak, para kader tadi, nah biasanya kalau yang prestasinya bagus, mereka akan loyal, anggota-anggota itu loyal. Akibatnya apa? Akibatnya ya satu sisi perkembangan produk, inovasi produknya menjadi rendah. Jadi anggota-anggota ini kurang inovasi. Sehingga dalam program pendampingan kemarin ya, yang tahun 2000 kita hire dari teman-teman yang berbagai LSM yang masuk itu seperti yang dikatakan Pak Akhir tadi, kita hanya mantau Pak, Nah, baru pada tahun kemarin, pada tahun yang 2020, yang tahun kedua, itu kita baru bisa memformulasikan ya. Kita mencoba untuk membuat tim-tim. Ya. Jadi bagaimana kalau pendampingan itu tidak hanya 1 orang misalnya. Ya, akhirnya yang datang kadang-kadang 2 orang, 3 orang. Ya, kita ada tim, kita bentuk tim-tim kecil. Akhirnya itu semangat. Ya. Dan kami ajak ya, dari dinas terkait. Ya. Khususnya kami kemarin eksperimennya di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu kalau kita ke lapangan, kita juga mengundang dari ibu dinas. Ya. Kita berdua atau bertiga, kadang-kadang berempat. Ternyata sambutannya luar biasa. Ya. Sehingga dari beberapa desa prima yang ada di Kulon Progo, itu antusias sekali yang tadinya sudah mati suri agak lama, dalam tanda kutip, itu mau bergerak kembali. Dan cepat sekali mengejar ketinggalan dengan desa-desa prima yang lain. Sehingga pada akhir tahun pendampingan kemarin, sebenarnya Kulon Progo ini sudah sangat solid, ya. Sudah sangat maju sekali. Ya. Jadi kemudian ini Pak, semangat, ya. Semangat mereka, gairah mereka bertemu, kemudian berkumpul dalam desa prima itu sudah luar biasa. Ya. Akhirnya kita menginisiasi untuk mengadakan semacam forum komunikasi desa prima sekabupaten. Ya. Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, ya, kita sudah adakan. Ya. Yang kota ini karena anggota cuma 5 itu malah belum. Ya. Jadi yang sudah itu di Kulon Progo, kemudian di Bantul, disusul dengan Gunung Kidul dan Sleman. Ya. Sudah ada forum komunikasinya. Tujuan forum komunikasi ini apa? Supaya forum komunikasi ini ketika nanti kuat, itu selalu bisa mendampingi atau memotivasi teman-teman dari kelompok untuk selalu aktif. Ya. Kalau konsultan itu kan hanya di-hire berdasarkan tahun anggaran. Kadang-kadang Maret itu saja belum operasional ya. Kadang-kadang Mei, Juni baru bisa aktif sampai November misalnya. Nah, pada saat-saat yang vakum seperti itu, kalau tidak kita ada yang ngesui, nah itu pasti apa yang tadinya sudah semangat itu menjadi kembali melorot lagi. Sehingga keberadaan forum ini sangat penting sekali. Sehingga contohnya yang kita menjadi pilot project kemarin ya sebenarnya Kulon Progo. Kulon Progo luar biasa. Forumnya sangat aktif. Dia sudah bisa bekerja sama, menggalang merintis kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan beberapa kafe misalnya. Kemudian mereka juga dengan pihak lain sekarang sudah punya semacam outlet untuk pusat oleh-oleh. Ya. Sayangnya saja ketika itu mau di launching justru pandeminya kambuh lagi. Ya. Jadi ini yang menjadi tantangan ya. Mereka juga inisiatif untuk menyiasati
tokonya yang sudah buka ternyata sudah soft opening, tapi ternyata malah pandemi ya. Mereka nanti ada solusinya. Mereka sudah kreatif untuk mensiasati pergerakan itu. Ini sebagai contoh, jadi kenapa di Desa Prima ini dinampilkan sangat banyak sekali Pak Bung. Dari 107 itu tentu masing-masing Desa Prima mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Sehingga kami harus mengkelompokkan ini yang kira-kira permasalahannya ini kita terapi dengan ini misalnya. Yang jelas kami dalam tahun kedua ini memang sedang membangkitkan semangat mereka untuk senang berkumpul dan berinovasi. Itu saja dulu yang terakhir kami. Supaya mereka itu ini merasakan dulu manfaat Desa Prima berkumpul itu apa. Kalau cuman untuk simpan penjaya yang 37 juta itu jelas sangat rugi waktu dan energi kita untuk mendampingi. Sehingga kita harus dorong dan kita harus yakinkan bahwa kita itu tidak cuma itu, tidak hanya ngurusi yang 37 itu ya. Tetapi justru bagaimana bisnis kelompok dan bisnis individu itulah yang harus kita kembangkan. Sehingga jangan sampai acara pertemuan itu hanya seperti acara simpan pinjam. Itu yang kami tekankan pada mereka. Kami sangat membuka kesempatan untuk inovasi, kemudian juga untuk merevisi produk mereka dalam pengembangan produk terutama. Kebetulan salah satu tim pendampingnya itu ada yang chef, kepala sekolah chef. Jadi agak terbantu Pak. Jadi kami bisa meyakinkan mereka bahwa kita itu juga tidak secara administratif saja, tapi secara operasional karena kami juga tahu bagaimana mengembangkan produk dengan baik. Kemudian dengan kemasan yang lebih bagus lagi, pangsa pasarnya di mana kita channel-channelkan. Itu kita sudah mulai rintis. Kemudian belum terbentuk yang Kulon Progo kemarin sempurna. Kebetulan terus sudah ada pergeseran lagi ya di tahun ini. Itu memang yang di Kulon Progo itu kemudian sudah yang berperan banyak sekarang para pengurus paguyubannya. Paguyuban Desa Prima Kulon Progo itu sudah lumayan jalan. Kita baru tinggal ketuk saja. Model yang di Kulon Progo ini kemudian baru akan kita kembangkan di beberapa tempat, mungkin di kabupaten lain. Kita masih fokus di sana sampai nanti tokonya itu sudah berjalan dan profit. Baru nanti model itu baru kita copy paste-kan pada kabupaten lain. Tantangannya adalah ini Pak ya, jadi Desa Prima itu ada beberapa fase ya. Ada fase penumbuhan, kemudian ada fase berkembang, tumbuh, maju dan lain-lain. Ini belum semuanya. Tidak selalu yang sudah maju kemarin terus kemudian lebih tinggi enggak. Kadang-kadang merosot ya karena pergantian pengurus misalnya. Karena yang lain banyak sekali faktornya ya. Jadi sehingga ada yang sudah lama vakum, ketika kami datangi dan kita yakinkan beberapa kali pertemuan akhirnya bisa menjadi yang lain juga banyak. Tapi ada juga yang statusnya itu tetap stagnan, artinya tidak bisa segera naik misalnya. Desa Prima yang kami contohkan seperti ini, misalnya yang di Bantul, Bantul yang Desa Mandiri Budaya, nah ini kan ada satu Desa Primanya. Mestinya ini menjadi ujung tombak, menjadi kiblat dari seluruh Bantul ya. Tetapi ternyata ini belum bisa. Kami baru bersama-sama dengan pengurus, ya, baru untuk terus mengsolidkan untuk bisa menjadi prima ya. Kebetulan di sana sudah Desa Pernia sudah ada ya, tapi kondisinya hampir sama dengan Desa Primanya dari D2R. Ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya nanti bisa didiskusikan, terutama dari ibu-ibu pelaku Desa Prima, juga teman-teman pendamping yang lain nanti akan bisa memberikan masukan ini bagaimana
kondisi di lapangan dinamisnya itu seperti apa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu bahwa Desa Prima ini secara pokok ya, sebelum ada pandemi misalnya, tantangan kita adalah bagaimana dari materi program ya, dari kalau program itu ada input, ada proses, ada output ya. Prosesnya jelas kita yang akan desain. Tetapi kalau inputnya, nah inputnya ini kan dari kelompok perempuan marginal ya, artinya mereka yang dalam segala keterbatasan, banyak keterbatasan. Tetapi dituntut untuk menjadi prima ya, perempuan Indonesia maju mandiri. Nah, inilah yang banyak sekali ya, kita bisa istilahnya kita bisa bermain di situ ya. Asiknya bermain di situ ya caranya nggak dari bahan yang terbatas menjadi yang bagus ya. Pada saat ini ada namanya program Desa Mandiri Budaya. Di program Desa Mandiri Budaya ini, Desa Prima menjadi salah satu pilar dari 4 pilar yang lain. Seperti yang dikatakan Pak Budi tadi, Desa Mandiri Budaya itu ada namanya Desa Budaya sendiri. Kemudian ada Desa Wisata, kemudian ada Desa Prima, dan Desa Planner. Nah, untuk bisa menjadi Desa Mandiri Budaya, ini harus 4 komponen ini. Ini harus bagus. Kemudian komponen yang lain seperti desa tangguh bencana, desa inklusi dan lain-lain sementara belum terakomodasi. Baru di 4 desa ini seperti yang di layar itu ada Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Planner. Dan dari bobot penilaian itu ternyata kemarin kita kira sama 25 semua, ternyata enggak. Desa Budaya itu 50% sendiri. Kemudian Desa Wisata 30%, dan Desa Prima 10, dan Desa Planner adalah 10. Pergeseran ini, Pak, dinamika kita, dulunya kita tidak dituntut untuk didampingkan atau disandingkan dengan lembaga yang lain seperti Desa Budaya atau Desa Wisata. Jadi kita fokus kepada tujuan masing-masing anggota dan kemudian juga tujuan usaha kelompok. Nah, sekarang dengan adanya Desa Prima, program Desa Prima, mau tidak mau kita harus langsung kiblatnya kita alih, Pak. Kita alih. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan kerangka rumah besar Desa Mandiri Budaya. Karena kita merupakan salah satu pilarnya. Jadi semua program itu sekarang diarahkan, endingnya nanti adalah menyokong keberhasilan Desa Mandiri Budaya. Karena hanya 10%, Pak. Desa Prima itu hanya sebagai seperti pepak-pepak. Ya. Meskipun ya harus ada, tapi pepak-pepak. Ya. Sehingga dalam hal penganggaran, alokasi anggaran, dan lain-lain juga kita itu masih tergolong minim ya. Beberapa desa memang sudah menganggarkan khusus untuk Desa Prima, tapi desa yang lain itu kadang-kadang meskipun Desa Budaya juga belum menganggarkan secara provinsi, paling hanya anggaran untuk operasional pertemuan dan lain-lain, tapi belum ada yang lain. Ya. Contohnya di Putat. Nah, di Putat itu kita sudah diajak, ya, duduk bersama ketika merencanakan program ini terkait dengan desa wisata ini, Desa Mandiri Budaya ini, kita sudah betul-betul diundang duduk bersama, empat pilar ini duduk bersama, ya. Duduk bersama untuk merumuskan ke depan. Karena kalau sudah Desa Mandiri Budaya ini ada tambahan dana keuangan di bantuan khusus, itu keistimewaan itu 1 miliar lagi. Tidak, di samping dana desa yang lain itu ada tambahan 1 miliar lah. Ini yang menarik desa-desa lain untuk bisa menjadi Desa Mandiri Budaya. Kesadaran ini sudah tumbuh, Pak, terutama di Bantul dan di Gunung Kidul. Mereka sudah pengen itu caranya nggak Desa Prima itu seperti apa. Itu sudah malah justru dari desa-desa sekarang sudah ada permintaan. Dia caranya nggak Desa Prima. Nah, padahal Desa Prima ini kan yang otoritas membentuknya kan dari DP3P 2 provinsi ya. Jadi DP3P 2 provinsi sekarang juga fokus pada yang pembentukan Desa Mandiri Budaya yang baru, sehingga yang justru sekarang itu
kasih desa prima adalah desa-desa mandiri budaya yang notabene-nya sudah tidak desa tertinggal lagi, tapi justru menjadi desa sudah yang sangat-sangat maju. Nah, dalam akhir-akhir 2 tahun ini kita memang ada fokusnya, kita geser, Pak. Ada pergeseran fokus. Jadi tujuannya adalah kalau kemarin di desa yang tertinggal, setelah ada program desa prima mandiri budaya ini, desa prima justru ditempatkan di desa yang sudah maju-maju. Nah, disinilah tantangan kita untuk bisa mengakomodasi tujuan ini. Sekarang mau tidak mau untuk khusus di desa mandiri budaya, orientasi kita ya adalah yang kita layani pertama ya justru desa sekarang ini. Bagaimana desa prima ini bisa membantu atau mewujudkan desa mandiri budaya yang lebih utuh. Tentu nanti harus berkolaborasi dengan desa budaya, dengan desa wisata, dan desa planner. Nah, mudah-mudahan tahun ini 2021 ini nanti kita bisa lebih lagi lebih utuh ya. Kalau kemarin kita jalan sendiri-sendiri ya, mau tidak mau untuk yang desa mandiri budaya ini ya harus ada sinkronisasi tadi. Apa tugasnya desa budaya, desa wisata, kemudian desa prima itu porsinya di mana, kemudian desa plannernya itu di mana, menjadi salah satu yang tidak terpisahkan. Nah, saya rasa itu ya, jadi nanti Mas Didin bisa menambah tentang tantangan, kemudian hambatannya. Yang jelas sekarang ini desa prima sudah mulai banyak yang minta, Pak. Terutama di Gunung Kidul dan Bantul itu desa-desa sudah minta piye caranya gawe desa prima. Yang di Kulon Progo juga demikian, sudah jualan lama minta pengesahan dari dinas tapi belum bisa disahkan. Nah, seperti itu yang tadi. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Tidak hanya fokus pada kelompok, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan desa sebagai stakeholder utama dalam desa mandiri budaya. Saya rasa itu, jadi yang sudah saya sampaikan, nanti bisa saya tambah lagi kalau ada dari teman-teman yang lain yang nanti akan bisa istilahnya itu memberi komentar atau masukan, ya, mungkin dari teman-teman dari desa prima, ya, dari Ibu Werna, dan dari juga teman-teman desa planner. Desa planner tentu nggak tahu desa prima itu apa misalnya. Karena dalam satu desa itu biasanya mestinya mereka harusnya duduk bersama gitu. Tapi selama ini memang desa sendiri itu kadang-kadang tidak semua desa itu mendudukkan kita bersama, mengundang kita bersama dalam satu meja itu ternyata belum ngeh juga tentang hal itu ya. Yang penting eneng desa prima eneng gembulane, desa planner ada, desa mandiri budaya ada, desa budaya. Tapi belum desa sendiri kadang-kadang belum mensinkronkan. Saya rasa itu nanti biar Mas Asrul yang menambahkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Asrul langsung. Oke. Oke, matur nuwun Pak Ir. Saya mungkin menambahkan sedikit informasi terkait desa prima, pendampingan ya dalam hal ini. Langsung saja nggih Pak Ir supaya tidak terlalu lama. Ketika kita ngomong terkait dengan desa prima, itu artinya kita mendampingi dua hal. Hal yang pertama adalah desa prima ini sebagai sebuah lembaga simpan pinjam. Terus kemudian hal yang kedua adalah kita mendampingi usaha dari anggota desa prima itu sendiri. Nah, fokus yang kemudian menjadi prioritas dari dinas biasanya adalah yang pertama. Yang dikejar adalah pertambahan anggota dan yang kemudian adalah pertambahan dana bergulir karena memang itu yang dinilai
Nah, sehingga di Desa Prima, hampir di seluruh DIY, Desa Prima ini yang pertama kita turun, itu 2019, itu hampir identik Desa Prima ini dengan Bank Plecet, ya, lembaga simpan pinjam lah. Jadi pertemuannya ya wes mirip-mirip Bank Titil gitulah. Ya, simpan, pinjam. Mungkin malah lebih banyak pinjamnya daripada simpannya. Saya yakin itu. Ya, simpan paling kan satu kelompok itu ya paling ada yang nyimpen 2000-an kadang-kadang. Nah, sehingga kemudian bagaimana kami mengkomunikasikan dengan teman-teman pengurus, saya bahkan apa ya istilahnya, saya itu kalau disuruh dampingi simpan pinjam saya nggak bakal datang gitu. Sampai saya bilang seperti itu ke teman-teman pengurus. Tetapi kalau ketika jenengan ini mempunyai keinginan ataupun tekad yang kuat untuk pengembangan usaha, baik itu usaha kelompok maupun usaha masing-masing anggota, dengan senang hati kita akan datang, kita kasih challenge lah. Kita kasih challenge, kita siap datang kapanpun ketika mereka inginkan, tetapi harus punya agenda yang jelas, tidak hanya sekedar kemudian simpan pinjam. Itu yang pertama yang kita lakukan. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua nampaknya karena memang ini mayoritas ya, dan kebetulan tahun pertama kita memang saya itu mendampingi paling banyak di Kulon Progo, saya, Pak Sony, dan teman-teman tim kita ya, karena kita bentuk tim sendiri, jadi ada pendamping Desa Prima itu ada 11, kami itu 8 itu membentuk berdelapan itu bentuk tim, ada tim dampingi Kulon Progo, ada yang dampingi di Gunung Kidul, terus kemudian di Bantul. Tetapi kemarin yang paling fokus saya dan Pak Sony itu memang dibantu oleh Mbak Dewi dan Mas Budi, itu memang kami fokus di Kulon Progo. Sehingga kemudian tahun 2020 itu kami kemudian bentuk forum yang nantinya memang kami karena sudah punya gelagat kalau saya dan Pak Sony dan tim yang sekarang pegang di Kulon Progo akan digeser, sehingga takutnya nanti kehilangan enggok gitu. Nah benar tahun ini kita digeser ke Bantul paling banyak. Karena untuk benahi di Bantul yang memang hampir seluruh Desa Prima itu fokusnya disimpan pinjam. Kemudian tahun 2021 ini teman-teman di Kulon Progo ini kebetulan kebetulan banyak ini ya, ada Mbak Lia, Cengar Gosari, Mbak Ida dan kawan-kawan ini ya. Ini teman-teman yang luar biasa. Mereka sangat antusias sekali. Kemudian ketika apa yang kita sampaikan ini ternyata menjadi satu frekuensi dengan apa yang mereka cita-citakan. Dulu ya katanya ya bosen Pak, sebetulnya ketika Desa Prima isinya simpan pinjam aja, mereka pengen sesuatu yang lebih. Nah, sebetulnya apa yang kami lakukan di Kulon Progo itu memang jauh dari berhasil, karena memang saya ketika di pertemuan forum itu menyatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya baru awal, dan semoga saya dan kawan-kawan yang dampingi di Kulon Progo hari ini besok tahun depan tidak dipindah gitu kan, sudah rasan-rasan karena Bu Nelly itu mencium gelagat ini Desa Prima Kabupaten Kulon Progo ini larinya paling kencang gitu kan. Nah kemudian benar kami dipindah ke Bantul tahun ini. Nah itu yang kemudian kita lakukan ya. Tahun ini kalau kita bicara tentang peluang, tahun ini adalah tahun yang mungkin sangat luar biasa karena dengan adanya Desa Mandiri Budaya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Sony, Desa Prima maupun desa-desa yang lain itu mendapat angin yang sangat segar mungkin ya, karena Desa Prima itu rata-rata dijatah anggaran dari desa itu 200 juta. Nah, desa-desa yang belum punya Desa Prima ini kemudian
kayak semacam jadi iri ya. Jadi iri, loh kok program pemberdayaannya terus kemudian ya sudah Desa Prima terkait dengan perempuan ini kok menjadi luar biasa gitu kan. Sehingga tahun 2022-2023 itu Dinas Sosial dan PPA Bantul itu bahkan sudah kemudian menganggarkan cukup banyak untuk menginisiasi calon Desa Prima nanti. Ini lewat anggaran keistimewaan karena memang nanti melekatnya di Desa Mandiri Budaya. Jadi Desa Prima itu ternyata secara mekanisme itu memang dibentuk oleh provinsi, tetapi kabupaten dibuka seluas-luasnya untuk mengajukan calon Desa Prima. Ini mungkin yang harus kemudian dibaca oleh teman-teman yang ada di dinas, bahwasanya anggaran keistimewaan ini yang terkait Desa Prima ini kemudian bisa dimaksimalkan. Sayang kalau tidak diakses karena menurut informasi itu kan paling 60-70% dana IS yang terserap, sehingga kemudian banyak yang dinas berlomba-lomba untuk bagaimana mengakses dana IS ini, terutama nanti yang terkait dengan pemberdayaan Desa Prima nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut banyak berkiprah membantu teman-teman yang supaya, karena memang gini ya, ketika dari awal kemudian fondasi yang ada di Desa Prima ini salah, seperti yang ini saya nggak tahu kesalahan ini disengaja atau tidak, karena memang Desa Prima ini kan distimulan oleh dana yang cukup besar, 37 juta itu kan cukup lumayan. Terus kemudian akhirnya mereka malah terjebak dalam situasi simpan pinjam, sehingga mereka tidak pernah berpikir bagaimana mengembangkan usaha dari anggotanya. Yang dipikirkan adalah bagaimana mencari anggota yang bisa dipercaya ketika mau dipinjami, ya, terjebak di area seperti itu. Nah, sehingga kemudian memang butuh pendampingan atau butuh pendamping yang memang punya kecakapan, punya kompetensi bagaimana mengoptimalkan atau menggandeng seluruh stakeholder yang ada di desa, tidak hanya di Desa Prima sebetulnya, karena beberapa desa itu ternyata Pak Lurahnya itu mempunyai perhatian yang sangat luar biasa terhadap Desa Prima, karena pemberdayaan perempuan ini kan salah satu isu yang strategis di mungkin kalau kita bicara SDGs itu kan di poin yang keberapa itu ada itu pemberdayaan perempuan itu kan, dan itu masuk dalam IPG ya, Indeks Pembangunan Gender, sehingga ini menjadi sangat strategis ketika sebuah desa tidak atau kemudian berusaha untuk mengakomodir bagaimana pengembangan perempuannya. Tidak hanya kemudian tidak hanya di sektor ekonomi sih sebetulnya, tetapi yang paling strategis, yang paling mudah untuk create sebuah organisasi itu paling bertahan lama itu yang di bidang ekonomi. Sehingga Desa Prima ini ke depan punya posisi yang sangat strategis, terutama yang angin segarnya adalah yang di Desa Mandiri Budaya. Mungkin itu tambahan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa detail karena banyak sekali yang menjadi PR kami sebagai pendamping di Desa Prima, dan mudah-mudahan kami masih dipercaya oleh teman-teman dinas untuk bisa mendampingi teman-teman di Desa Prima nantinya. Mungkin itu Pak Ir, tambahan mungkin lebih diskusi ya, lebih ke diskusi supaya nanti lebih enak, karena ini ada banyak teman-teman yang dari Desa Prima yang atau pendamping yang hadir hari ini mungkin bisa menambahkan. Mungkin itu tambahan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu detail, lebih ke peluang yang nanti ke depan bisa kita raih, Pak Ir. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Asrul. Jadi ini ada beberapa masukan chat juga
Dari Mbak Pomas Sigma Andar Ibrahim nggak belum kenal soalnya. Ini juga senang dengan Pak Asrul bahwasanya Desa Prima itu bukan sebagai kelompok simpan pinjam saja. Sebenarnya memang itu bagus sekali, memang harus kita kembangkan. Karena kalau seperti simpan pinjam nantinya banyak berkembang punya di desa-desa itu nanti lewat Dasawisma, lewat PKK. Itu isinya sebenarnya juga simpan pinjam. Jadi terlalu banyak sehingga Desa Prima ini diharapkan memang bisa berkembang, dan saya memang di beberapa Desa Prima itu sudah berkembang cukup bagus. Jadi mereka punya produk yang bisa ditonjolkan, yang akhirnya bisa dikembangkan bersama. Oleh karena itu memang kita waktu masuk Desapreneur masuk ke wilayah yang sebagian juga ada anggota Desa Primanya, kita berharap nanti bisa berkolaborasi sehingga nanti memang kita sebagai Desapreneur kita berharap nanti bisa berkembang bersama. Karena di sini memang di Desapreneur memang kita harapan nanti bisa mengembangkan bagaimana wisatanya, bagaimana Desa Primanya, sehingga kita bekerja sama. Seperti yang disampaikan Pak Sony juga bahwasanya sampai saat ini yang seharusnya itu ada komunikasi antara desa budaya, desa wisata, Desa Prima, dan Desapreneur. Ini ada komunikasi, cuma sampai saat ini belum terjalin. Mungkin anggotanya juga sama itu Pak Sony, anggotanya saya juga nggak tahu, karena kalau saya sering dengar kalau anggotanya juga sebagian orang-orang itu, jadi memang orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, tapi insya Allah nanti sekarang mulai berkembang, karena yang Desapreneur pun justru di luar anggota Desapreneur sekarang banyak juga yang aktif, warga desa di luar anggota Desapreneur justru yang lebih aktif di situ. Kita harapkan nanti Desa Prima, karena kalau Desapreneur kita nggak membatasi anggota ya. Kalau Desa Prima karena memang awalnya ini istilahnya dibatasi jumlah anggotanya dan berkembang. Alhamdulillah beberapa Desa Prima sudah bisa berkembang. Itu memang bedanya mungkin Desapreneur dan Desapreneur. Desapreneur kita tidak membatasi anggota meskipun sebanyak mungkin, dan kita harapkan kita bisa bergabung nanti bersama-sama. Nah, dalam hal ini mungkin di sini juga banyak teman-teman pendamping dari Desa Prima yang ikut aktif di sini. Monggo kita buka forum kesempatan tanya jawab atau diskusi untuk sore ini. Bisa saran, bisa pertanyaan, monggo kita persilakan siapa yang mau memulai. Saya Pak. Ya, monggo Mbak Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan Pak Ir, Pak Sony, juga Pak Asrul cukup bagus. Memang pada dasarnya Desa Prima ini itu memang dan kita sering bilang kalau simpan pinjam itu kayak bank pelecit ya. Itu yang selalu kita sampaikan ke kelompok. Bagaimana kelompok ini ada greget usaha. Nah, di sini bagaimana menciptakan ibu-ibu itu punya greget, punya ngeh, misalnya pelatihan, bagaimana mengembangkan apa yang dia dapat, ilmu yang dia dapat itu jadi bagian dari usaha. Selama ini itu kurang greget, enggak tahu apa sebabnya ya. Selain itu juga saya setuju sekali bagaimana Desa Prima, Desapreneur, Desa Budaya, dan Desa Wisata jadi satu dan menjadikan satu payung, satu misi yang tepat untuk memajukan jadi desa mandiri budaya. Itu harus kita pikirkan, karena terus terang selama ini kan kayaknya berjalan sendiri-sendiri. Desapreneur melaku dewe, dan tujuannya pun kurang jelas. Jadi bagaimana menjadikan ini semua jadi satu payung, itu yang ingin kami harapkan seperti itu. Jadi jelas cita-cita gubernur itu untuk menjadikan desa mandiri budaya itu betul-betul terwujud. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.
Itu memang bagus sekali usulnya Mbak Dwi. Jadi memang kita harapkan memang seperti itu. Ya. Mungkin Pak Sony, Pak Asrul, juga Pak Didi. Jadi memang kita harapkan nanti bisa terjadi kolaborasi antara desa Prima, desa wisata, desa budaya, desa menjadi desa mandiri budaya. Kemudian memang kita sempat ngobrol-ngobrol yang di daerah Paku kalau nggak salah ya Mas Asrul, itu sudah jadi mandiri budaya, alhamdulillah sudah mendapatkan gelontoran dana yang cukup besar di kecamatan di desa Patok atau kecamatan Patok itu Pak Asrul, saya nggak tahu waktu kita ngobrol sama luar di Putar. Jadi memang insya Allah kalau memang kita bisa berkolaborasi bersama-sama, kita bisa benar-benar menjadi desa mandiri budaya yang juga akhirnya bermanfaat. Karena saya melihat memang pelatihan di desa Prima maupun pendampingan itu ada materi-materi belajar memasak, belajar ini. Cuma hasilnya kalau tidak diterapkan dan tidak diimplementasikan di keluar sehingga nanti bisa menjadi satu produk, sebenarnya sangat sayang karena repot-repot pendamping Mbak Dwi nekake wong-wong untuk mengajari masak tapi tidak dipraktekkan eman-eman sebenarnya. Nah, memang ini tugas berat pendamping. Jadi tugas berat pendamping bagaimana hasil praktek-praktek memasak, menjahit atau mungkin bordir itu bisa nantinya dijadikan komoditas yang bisa menambah nilai ekonomi bagi kesejahteraan warga desa Prima tersebut. Monggo mungkin ada yang lain lagi. Pak Ir, biasanya Pak Ir, ketika dinas mengadakan pelatihan itu pelatihannya itu temanya biasanya terlalu umum, tidak berdasarkan sebuah analisa kebutuhan ataupun analisa potensi yang ada di desa. Sehingga ketika ada pelatihan, itu ya kesannya mengentaknya anggaran. Itu yang kemudian saya dan teman-teman ini ubah pola-pola seperti ini. Saya itu bahkan ke pengurus ketika ada pelatihan dari dinas itu harus ada proses komunikasi bahasanya asertif ya. Jadi pelatihannya apa ini gitu kan? Pelatihannya apa? Sesuai nggak dengan yang kita butuhkan? Sesuai nggak yang kita inginkan? Bahkan kami sampai seperti itu. Jangan terus kemudian anggaran yang kadang-kadang cukup banyak ya. Satu kali pelatihan itu kan bisa sampai 10 juta itu untuk membayari struktur untuk dan lain-lain itu kan sampai 10 juta itu kan besar sekali. Maneman ketika kemudian itu hanya hilang tidak berbekas. Nah, kemudian kita berusaha bagaimana kelompok itu punya orang yang manut gitu loh Pak Ir. Tetapi mereka punya daya tawar, punya keinginan untuk mengkomunikasikan kalau ada pelatihan ya pelatihannya seperti ini gitu loh. Trenernya nanti yang punya ya seperti ini juga gitu, punya sehingga nanti apa yang kemudian disampaikan di pelatihan ini ada kemudian menjadi menjadi sebuah produk yang kemudian benar-benar bisa dijual. Contoh kecil kemarin ketika ini sama Mbak Dwi ini menginisiasi di Desa Prima Mulyodadi, trenernya ini dari Desa Prima yang lain, dari Desa Prima Brontokusuman ya, Bu Yayu, kemudian melatih teman-teman yang ada di Mulyodadi. Melatih wingko, kemudian sampai hari ini wingkonya diproduksi gitu loh. Tidak kemudian pelatihan makanan kekinian, gawe cilok apa cimol terus baru hilang gitu loh. Nah, pelatihan-pelatihan seperti inilah yang kemudian harus yang harus kemudian teman-teman yang di kelompok ini juga harus berani gitu ketika ada program dari dinas, jangan hanya kemudian menerima sementing untuk uang saku sama nasi kotak gitu kan. Nah, hal seperti ini yang kemudian uang-uang yang kadang-kadang mubazir seperti itulah yang harus kita kita selamatkan dari kritis kelompok itu juga kita ajari pikiran-pikiran kritis seperti itu.
Pertama ini Mbak Dwi ini ahlinya, ahli mengompori ibu-ibu ini. Mungkin itu Pak Ir terkait dengan pelatihan. Kami mencoba untuk arahnya ke sana. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Oke, saya boleh tanya Pak Ir? Iya, monggo Pak. Oke, matur nuwun. Saya bisa usul nih, nambah. Sebentar. Ini siapa dulu yang anu? Yang di Pak Didi dulu, monggo Pak Didi dulu. Oke, yang anu ini saya bertanya saja ya. Terus terang sebelum saya di apa ya terlibat Desapreneur itu sedikit tahu sudah simpang siur dengar kabar Desa Prima ini, mau konfirmasi aja mungkin nanti yang mau jawab dinas atau saya kan coba kita lihat definisi dari anu ya kementerian ini. Coba saya buka aja. Karena tadi perkembangannya kan harus sinkron dengan Mandiri Budaya dan macam-macam. Coba saya cross check ini di apa namanya sudah kelihatan. Jadi Desa Prima menurut kementerian adalah apa namanya sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam maupun manusia. Nah, tentunya ini karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, ini mestinya apa yang menjadi fokus adalah perempuan. Jadi kalau saya menangkap kan bagaimana perempuan itu bisa berdaya, dalam artian berdaya itu pada tempatnya gitu ya, mungkin nanti monggo lah masing-masing penafsirannya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari yang ada ini seolah-olah kemudian kok ukuran keberhasilannya banyak sedikitnya anggota kelompok. Dan yang kedua apalagi aset simpan pinjam ini kan jauh sekali gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah breakdown ke provinsi itu nggak ada roadmap-nya gitu? Jadi bagaimana kemudian yang dari kementerian sinkron dengan DIY itu dibikin roadmap. Kalau kemarin saya di Desapreneur ada roadmap-nya, jadi definisi Desapreneur apa, kita breakdown sendiri, monggo dinas punya beberapa konsultan, monggo model G2R, model Kaspak. Itu ada tahap penumbuhan, pengembangan itu nanti ada rigid sekali. Apa ya, tujuannya apa, kemudian indikator keberhasilannya ada, sehingga nanti ya itu jelas itu nanti ukurannya berhasil tidaknya itu dari situ. Nah, sebagai contoh itu enggak, jadi misalnya kalau di model yang kami Kaspak itu yang dikembangkan entrepreneur dari sisi personal dan juga nanti lembaga bisnis desa, ada dua itu nanti pendalamannya ada. Meskipun nanti kenyataannya apakah bisa sesuai dengan itu ya nanti kita lihat. Tapi kalau yang ini apa iya kalau terus kelompoknya gede itu mesti wanita tadi apakah wanitanya jadi berdaya? Ukuran wanita berdaya itu apa? Perlu dirumuskan. Misalkan keluarganya bisa membantu penghasilan. Tidak harus entrepreneur. Karena tidak semua orang itu kemudian harus bisa entrepreneur. Kalau misalkan utang untuk beli apa namanya mesin suaminya nukang sehingga nukangnya bisa lebih produktif, lebih laris, itu apa salah? Nah, apakah kemudian harus young entrepreneur startup? Semuanya harus entrepreneur ini? Kan ya bukan kemudian anti entrepreneur enggak. Tapi seolah-olah kemudian terjebak harus pada entrepreneurship. Meskipun itu lebih bagus. Tapi seolah-olah kemudian kalau yang meminjam itu malah dipakai suaminya, ya meskipun itu produktif ya itu seolah-olah sesuatu yang salah. Nah, ini kan jauh sekali. Nah, anggotanya berbutuhkan oke, ya kok mesti apa gitu. Nah, mestinya ada indikator yang lebih dekat itulah. Dan yang kedua, simpan pinjam. Nah, pertanyaan simpan pinjamannya itu apa mesti produktif? Jangan-jangan dikuaroi tuku gelang kalung. Nah, itu satu ya. Kok bisa ini mungkin saya pertanyaan sebagai orang awam bukan pendamping kan. Dan yang kedua ini pertanyaan nakal ya mungkin bagi Pak Sony ya, ini mungkin saya tahu beliau begitu soleh dan syariahnya. Itu apa enggak konflik batin Pak? Kemudian membesarkan riba ya. Jadi saya yakin yang namanya simpan pinjam itu sewa menyewa uang. Itu kalau desanya komunitasnya Muslim itu nanti jatuhnya riba court itu. Riba. Nah ini bagaimana desainnya? Nah, ini ya mungkin dengan Pak Iskandar juga. Ini saya kira beliau mungkin dulu kita tahu banyak. Jadi karpe di satu sisi ini, tapi kemudian di lain sisi mungkin khusus Muslim ya. Monggo nanti kalau yang bukan Muslim itu anu lah. Tapi lah seperti ini, monggo ini tantangannya gimana kalau terus? Karena saya yakin yang namanya sewa menyewa uang itu dibungkus pakai akad apapun, yang syariah itu lihat aja. Bisa tetap baik sewa menyewa uang. Ya mungkin itu. Matur nuwun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mungkin Pak Is, dari sekalian Desa mungkin Prima, mau mungkin. usul, monggo. Nggih, Assalamualaikum Pak. Oh, nggih. Monggo. Sang Desa Prima atau mungkin dari Dinsos atau Kami dari Desa Prima Pak mewakili, mungkin bisa ada sesuatu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepada Bapak-Bapak semua dan Ibu-Ibu semua yang mengikuti Zoom sore hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung di Zoom kali ini. Mungkin sedikit kami ceritakan Desa Prima kami, Pak, karena kami kebetulan juga sebagian kecil dari Desa Prima yang ada di Kulon Progo. Jadi benar waktu itu kita berdiri Desa Prima kita tahun 2014. Dan betul sekali kita memang pada awalnya kita berpegang kepada bahwa pendanaan dari pemerintah yang sifatnya hibah tadi yang sejumlah 37 juta. Jadi kita memang patok bangkrong di situ karena di NPHD-nya itu kan memang dana hibah untuk simpan pinjam. Nah, pada akhirnya ya kita stuck di situ. Di kelompok memang kita pokoknya kita pendanaan itu cuma hanya untuk simpan pinjam saja. Nah, mungkin seperti yang tadi ngendikake sama Pak Asrul, persis seperti Bang Plucut, ya seperti itulah memang keadaan kelompok kita. Bahkan mungkin itu di sebagian besar kelompok-kelompok Desa Prima se-DIY mungkin bahkan seperti itu juga. Nah, akan tapi berjalannya waktu itu kita cukup lama berjalan seperti itu hampir sampai tahun 2019. Jadi kita nggak ada inovasi sama sekali. Jadi kita cuma berkumpul di situ simpan pinjam, arisan dan sebagainya. Sudah habis itu kita pulang, nggak ada hasil apapun dari pertemuan itu. Baru kita bisa bangkit sedikit demi sedikit setelah Bapak dan Ibu-ibu tim pendamping itu masuk ke kelompok kami. Dan alhamdulillah dari situ kita yang waktu itu kita benar-benar tidur pulas dengan mimpi-mimpi yang berkepanjangan tanpa dibangunkan sama sekali. Dan akhirnya kita dibangunkan oleh Bapak Ibu pendamping yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Itu akhirnya kita bisa bangkit. Oh, ternyata baru kita sadar kalau kita bukan Desa Prima itu bukan sekedar hanya dikasih dana untuk simpan pinjam itu saja, tidak, tetapi kita di situ punya tanggung jawab untuk pengembangan. Nah, alhamdulillah setelah ada pendampingan itu kita sudah ada pengembangan untuk produk, walaupun itu sebenarnya anggota kita punya produknya itu semua punya produk, cuman kita belum punya produk yang sifatnya kelompok, jadi masih mandiri-mandiri, akan tapi bisa kita kelola secara berkelompok. Akhirnya kita bersinergi juga dengan pemerintah kelurahan, dan alhamdulillah pemerintah kelurahan juga dengan berbagai tahap yang awalnya memang istilahnya dalam kata lain kita dipandang sebelah mata, bahkan waktu itu kita sama pihak pemerintah desa juga pun bahkan tidak diakui Desa Prima itu. Mereka anggap Desa Prima itu berdiri sendiri. Jadi waktu itu kita juga berusaha bagaimana kita mengadakan pendekatan dengan pemerintah kelurahan, kita undang, bahkan waktu itu kita sempat mengundang Pak Lurah sama Pak Careknya juga, kita dudukkan bersama dengan anggota kami Desa Prima, dengan pengurus, kita di situ berembuk bagaimana kita bisa bersinergi antara Desa Prima dengan pemerintah kelurahan, yang di mana nantinya kita akan bisa mengembangkan bersama-sama untuk kemajuan desa bersama anggota masyarakatnya juga. Nah, alhamdulillah dari hasil itu kita sampai sekarang Desa Prima itu bisa diakui oleh pemerintah desa, bahkan kita juga selalu istilahnya kita selalu nguangke, Pak. Jadi ada apa dengan kelompok kita selalu berkeluh kesah, kita dengan pemerintah kelurahan, juga kita bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain seperti PKS dan sebagainya, kita tetap kita ajak bekerjasama dengan KWT juga. Nah, dari hasil pendampingan yang kemarin Bapak Ibu, Pak Sony dan kawan-kawan
itu alhamdulillah kita juga walaupun masih dalam tahap awal ya, ini kita juga sudah bisa mengembangkan produk kita di BUMDes itu. Jadi itu sebagai wujud nyata dari hasil pendampingan dari Bapak Ibu, walaupun ya kalau dibilang kita punya hasil ya memang kita belum bisa merasakan hasilnya Pak, karena kita memang masih dalam babat ini ya, babat alas ya. Tapi kita punya keyakinan nanti ke depannya kita insya Allah bisa mengembangkan produk-produk kita yang ke depannya bisa mengangkat perekonomian kaum ibu-ibu, bahkan nanti selebihnya untuk semua kaum masyarakat. Nah, seperti itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan ya, yang penting kalau kita boleh titip pesan kepada teman-teman anggota Desa Prima yang lain, itu kita harus ada pendekatan antara Desa Prima dengan pemerintah kelurahan. Karena saya yakin masih ada beberapa Desa Prima yang belum mendapatkan anggaran dari APBDes kelurahan. Nah, mungkin bisa, karena sekarang juga ada BPK yang dari Keterwakilan Perempuan, itu bisa menjadi peluang dari Desa Prima untuk menyampaikan aspirasinya. Bagaimana apa toh yang dibutuhkan dari kelompok itu bisa disampaikan melalui BPK yang Keterwakilan Perempuan, nanti akan disampaikan di Musren Bangkal, seperti itu. Sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Jadi memang ide-ide cukup kreatif dari Mbak Ida. Jadi bukan dari pendamping saja, kalau yang didampingi juga enggak jalan, juga akhirnya juga jadi harus dari dua belah pihak, jadi antara pendamping dan yang didampingi yang nantinya akan berkembang. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan istilahnya hasilnya, meskipun belum maksimal karena memang tidak bisa sesuatu itu yang instan ya. Mungkin Pak Iskandar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan memang awal-awal dulu dari 2008 kemudian sampai 2014 dan lain sebagainya. Permasalahan utamanya itu ketika kita sudah mendampingi dan lain sebagainya ada di pemasaran. Pemasaran khususnya memang kalau di produk di industri rumahan itu kan nggak bisa menandingi kayak produk pabrik ya. Sehingga di situ yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa pemasaran itu di lingkungan kita. Saya sering di awal-awal ketika di Kulon Progo, Gunung Kidul dan lain sebagainya itu biasanya yang paling sering saya sampaikan itu bagaimana setiap desa atau kelurahan itu mau membeli produk-produk itu. Salah satu untuk mendukung program itu. Mesti alasan utamanya pertama kualitas, yang kedua perizinan. Itu biasanya itu, karena kalau di pemerintahan, baik di pemerintahan kelurahan sampai pemerintahan kabupaten kota, itu biasanya mesti harus berizin, harus punya NPWP atau apa itu, sehingga kan kadang-kadang teman-teman yang sudah kita dampingi, sudah dilatih itu terbentur di masalah pemasaran yang notabene karena masalah legalitas. Itu yang terkadang jadi kendala di awal-awal dulu. Kemudian tadi Mas Dudi juga menyinggung masalah riba dan lain sebagainya, itu memang ya masyarakat kita kayak itu. Salah satunya ya sebetulnya di Basnas masing-masing kabupaten kota ada untuk dana itu, cuman memang harus hati-hati betul, karena kalau itu tahu hibah biasanya mesti bablas. Kadang-kadang itu yang terjadi, nggak ada tanggung jawab sama sekali, biasanya kayak itu. Nah itu memang perlu sinergitas Mas Dudi. Nah, sinergitas baik itu dari tadi disampaikan LSM, dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah atau pemerintah kelurahan dan lain sebagainya, memang perlu duduk bersama.
suaranya. Pak Is hilang ya? Hilang Pak Is, suaranya. suaranya hilang, Pak Is. Sinyal hilang. Mungkin sinyalnya beliau nggak stabil. Ya. Ya, sambil nunggu Pak Is. Apa tadi itu guys? Jadi kalau tadi nangkepnya kan sesuatu yang baru atau Pak Is itu dana dari bank, maksud saya yang dana dari yang sudah ada dari dinas sekian puluh juta itu gimana tidak berpotensi riba? Pertanyaannya kan itu. Apa dibagi ya malah kacau toh. Nah itu kalau disimpan pinjam itu menyewa uang itu repotnya di situ. Karena untuk syirkah itu saya kira juga tidak semudah itu. Gitu. Jadi menurut saya yang saya pertanyakan itu dana yang itunya yang sudah ada yang kemudian ditarget harus berkembang itu bukan kemudian dana dari apa namanya pihak lain gitu. Sampun Pak Is. Monggo, Pak Sani, monggo. Tapi mungkin Pak Sani mau sesuatu. Ya, jadi mungkin tadi terpotong Pak Is yang akhir-akhir ya, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ya. Jadi betul Pak Dudi, itu memang apa ya, fokus amanat dari Dinas Simpanan seperti itu. Cuman yang menjadi apa ya, fokusnya dari dinas memang itu tambah dananya, tambah anggotanya itu sudah dianggap sebagai suatu organisasi atau sebagai kelompok yang maju ya. Sehingga ketika itu terjadi ya betul yang dikatakan Bu Ida tadi sekian tahun itu fokus kelompok ya hanya itu, hanya mempertahankan itu. Pramila ketika kami hadir dalam program dampingan kemarin memang sejak awal kita geserkan, fokus kita tidak hanya di itu. Kalau kita cuma itu ya jauh-jauh dari ketemu Bu Wida. Ya. Saya nyabrang kali Progo itu sudah 40 kilo Bu Wida. Belum nanti naiknya sampai berapa lah itu. Nargosari. Kalau cuma Nargosari itu kok dampingi yang 37 juta itu kok terlalu ya. Jadi kami memang fokus kami kemudian itu Pak Dodi. Jadi memang ke bisnisnya kelompok dan bisnisnya anggota. Bisnis anggota gampang, kita mempush itu gampang ya. Artinya teman-teman Desa Prima itu biasanya di kualitas produk itu sudah bagus. Cuman konsistensinya ketika kapasitas produknya di apa ya, dipesanin banyak waktunya atau apa karena memang sebagian besar itu hanya usaha sampingan ya. Jadi apalagi yang untuk produk untuk kelompok, produk identitas kelompok kan mestinya ada. Tiap one village, one product itu yang kemarin digaungkan oleh pemerintah DIY itu kan mestinya di Desa Prima juga diharapkan ada. Segitu ya. Sekarang itu juga belum ada Pak yang sudah tiap belum semuanya dari 107 itu belum ada 25% yang punya produk identitas kelompok, itu belum ada. Masing-masing ya cuman masih kelompok yang menonjol, produk menonjol dari anggota, itu yang kami push. Mestinya ada produk desa Prima itu yang mewakili memang ini produknya khasnya desa Nargosari misalnya atau desa Jatimulyo misalnya. Nah, seperti mestinya harus ada. Jadi kedepannya memang PR kita itu Pak. Saya menggeser paradigma dari fokus ke yang 37 juta tadi ke yang lain. Ya, jangan sampai kalau kita fokus cuma itu memang sangat sekali. Tapi penafikan yang itu juga oleh dinas mungkin belum begituan Pak Rudi. Ya. Nah, menariknya lagi Pak Rudi yang untuk Desa Mandiri Budaya ini stimulannya yang murni itu bukan lagi
disimpan pinjam, artinya bantuan dan stimulan itu tidak berupa duit lagi, tetapi berupa alat. Nah, alat lah. Bagus, alat dan pelatihan alat. mungkin Pak itu. Ya. Nah, alat ini juga menjadi ini Pak, menjadi permasalahan sendiri. Alat ini oleh dinas perlakuannya juga diminta sama, jadi harus berkembang. Nah, alat kok berkembang itu seperti apa? Padahal alat itu kan makin lama makin turun. Ajarannya Basio nih kabeh kudu mana. Jadi alat itu harus turun ya, harus naik. Nah, ini kan membebani sekali anggota. Kami juga baru merumuskan piye carane nanti kita dengan dinas itu bisa duduk bersama untuk masalah yang Desa Mandiri Budaya ini yang bantuan alat. Ini karena kalau harus berkembang itu sifat alat sendiri makin lama sudah jelas makin turun nilainya, kenapa dia harus berkembang. Nah, ini perlakuannya seperti apa, nanti jangan disamakan dengan yang bantuan untuk berupa stimulan, dana stimulan untuk simpan pinjam. Sementara ini masih sama Pak Dede, jadi harapan dinas itu ya nanti dananya itu berkembang Pak. Jadi berkembang itu ya 37 berupa alat, nilainya ini, tapi nanti berkembang, alatnya itu berkembang. Nah, ini yang masih di sekolah ini Dimas Kanjeng mawon niku kompore ini Dimas Kanjeng berkembang. Aneh-aneh wae dinas itu. Saya rasa itu, jadi memang PR kita itu Pak Dede, makanya dinamika kita di lapangan itu sangat-sangat berat sekali, sangat banyak sekali ya, bukan berat ya, tapi akan menjadi ringan ketika kami sudah sampai kelompok, sudah ketemu Bu Ida, ketemu yang lain, itu disambut di sana dengan keluargaan. Dikasih teh hangat. Saya anu aja Pak Tony, apa titip yang saya yang kelompok kantong muslim ya, titip itu jangan disuburkan ribanya, nanti didesain ya itu gimana berkembang. Jadi memang harta itu bisa berkembang dengan 3. Yang pertama dengan bisnis, yang kedua dengan sedekah, yang ketiga riba. Yang paling gampang mah yang 3 ini, yang riba ini. Paling pengen nyewakne duit dodol rasa pula. Wis bayar nih kok. Ini terus terang kalau di Desa Planner Model Kaspa kalau ada simpan pinjam zakat Pak, nggak boleh, saya larang keras itu. Nah kalau di tempat saya di Desa Planner nggak boleh ada simpan pinjam, menyalahi roadmap nah gitu. Tapi monggo karena saya punya keleluasaan untuk mendesain itu, gitu. Monggo nanti mau disesuaikan aja dengan Nah, mungkin ke depan Pak, mungkin ke depan yang rintisan Desa Mandiri Budaya, rintisan Desa Prima yang ada di Bantul dan Gunung Kidul itu kita bisa lebih banyak memberikan masukan ya, karena untuk yang provinsi yang sudah kita kan tinggal memakai saja, tapi untuk yang ini yang permintaan dari desa-desa rintisan yang belum yang dirintis oleh kabupaten ini, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan masukan-masukan yang dalam desainnya yang lebih ini tadi ya, lebih kondusif misalnya. Jadi di Gunung Kidul itu juga ada desa Prima yang menolak itu. Akhirnya juga yang kami pakai seperti usulan Pak Dodi kemarin pakai infak itu. Jadi ora neng anu cuman infak ngubung giling bosen pinjam ora. Pokoknya ngisani itu orang mboten napa-napa. Ini pokoknya infak seperti kalau di masjid itu dipakai kaleng ngubeng gitu. Nah, seperti itu ya yang jadi yang, tapi hanya beberapa yang seperti itu, yang lainnya masih konvensional karena lebih gampang menurut mereka mengurusinya. Saya rasa itu. Kemudian dari segi produk saya tekankan kembali kepada bapak-bapak ibu-ibu, teman-teman Desa Prima ini sebenarnya produknya sudah sangat bagus ya. Cuman konsistensinya waktu, kemudian juga kualitas itu juga ketika dipesani banyak itu kadang-kadang ada penurunan yang gratis tentang kualitas misalnya. Sehingga ini yang menjadi PR kita bersama, karena memang usaha-usaha ibu-ibu ini yang terkait dengan yang dikelola atau di dalam kaitan dengan program Desa Prima itu biasanya masih menjadi usaha sampingan. Hanya beberapa orang saja yang usahanya itu menjadi usaha pokok. Saya rasa itu. Tetapi kalau model kemasan juga sudah ada yang bagus, ada yang memang masih kurang, yang banyak yang kurang, tapi ada 1-2 itu kalau memang hanya untuk sekedar pameran itu sudah cukup memadai. Meskipun juga itu kalau kolaborasi juga dengan beberapa lembaga lain ya. Karena memang bajunya Ibu Desa Prima itu macam-macam, ada yang
Desa Prima, ada PKK, kemudian ada SPS dan lain-lain. Ada juga di kelompok desa tertentu itu yang anggotanya itu mayoritas guru-guru PAUD. Nah, itu juga kalau pertemuan belum bisa mandiri, misalnya masih harus bersama dengan pertemuan yang lain. Nah, seperti itu baru kita dorong untuk lebih mandiri dan kemudian untuk visi Desa Prima untuk mensejahterakan anggota, mensejahterakan ibu itu memang sedang kami ini Pak, kami rumuskan. Cuman pengukurannya itu efektivitas program itu sendiri yang kita masih kesulitan untuk mengukurnya. Saya rasa itu mungkin ada tambahan dari yang lain atau dari ibu Desa Prima yang lain atau dari ibu pendamping. Kalau ada tambahan monggo. Baik. Monggo, Mbak Juli. Iya. Apa yang disampaikan Pak Sony itu betul ya. Mungkin selama ini Desa Prima memang terpaku sama sumbang pinjam. Tapi alhamdulillah begitu kami mendampingi, kita akan merubah sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita merubah frontal gitu, nanti dikiranya malah sesuatu yang aneh bagi mereka, kok ora pedoro dinas kan gitu. Nah, kita merubahnya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah pada saat ini Desa Prima usahanya berkembang ya, dengan cara kami sebagai pendamping istilahnya towo-towo ke sana kemari sampai setiap tahun kita dipeseni sama Trans 7 ya. Andaikan nggak ada COVID ini, Trans 7 sudah hadir di DIY untuk meliput produk-produk mereka, dan alhamdulillah produk-produk ibu-ibu ini bisa sampai di sana dan dia mengenal sungguh luar biasa. Ya. Jadi produk-produk ibu-ibu itu sudah enak dan sekarang sering dipesani sama mereka, dan alhamdulillah juga kalau pesanan banyak mereka itu untuk tambahan modalnya dia tidak pinjam di bank, justru malah pinjam di Desa Prima itu. Dan akhirnya disinilah fungsi Desa Prima ini ya, modal yang diberikan dinas itu akhirnya bisa mengembangkan usaha mereka dengan cara dia pinjam untuk pesanan ya, dia dapat pesanan terus dia pinjam modalnya di sana, nanti setelah dibayar dia baru dikembalikan. Itu pun ada yang sistemnya ngisi kas ya Pak Sony ya, itu jadi tidak terpaku dalam harus sekian, itu tidak. Jadi kita akan merubah sedikit demi sedikit ya. Semoga aja nantinya semuanya akan bisa berjalan riba lagi. Banyak Desa Prima yang riba karena kita menyikapi ini semua. Dan alhamdulillah juga ini dan kami juga mengharapkan Bantul itu nantinya bisa lari juga sama seperti yang di Kulon Progo. Kebetulan saat ini ada Bu Erna baru yang ibu bertemu di Zoom. Mengenalkan dengan kami sebagai pendamping. Itu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi, monggo mungkin saged sana yang lainnya mungkin Mbak Bu Erna mungkin atau mungkin dari yang dari Gunung Kidul mungkin. Apa? Dari Gunung Kidul mungkin Pak. Dari Gunung Kidul Mbak Menawi. Dari Gunung Kidul monggo sih dari Gunung Kidul. Saya nggak hafal pas sebenarnya. Monggo dari Gunung Kidul ada? Mbak Rama masih? Kayaknya hilang nih. Mbak Rama. Apa ini ya? Dari kami. Bu Tami, oh ya. Bu Mami.
Monggo langsung mawon nek Bu Mami. saged saran rembug. Atau Bu Erna? Bu Mami. Sugeng siang Bapak Ibu. Sugeng siang Ibu. Dan saya Oh ya. ini koneksi internet di kantor kami agak trouble. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Ibu pendamping, serta ibu-ibu dari Desa Prima. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Memperkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ernawati Handayani, saya asli Kulon Progo. Ini kami mulai tanggal 1 Juli kemarin ditugaskan di Dinsos PPPA menggantikan Mbak Ernawati Sukeksi. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan atas pendampingan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa Desa Prima sudah cukup berlari kencang. Terima kasih, ini sudah bagus ya. Kemudian memang terus terang ya Bapak Ibu, kami belum sempat untuk sowan-sowan ke Desa Prima karena sejak saya dilantik tanggal 1 itu kebetulan saya harus isoman 17 hari Pak. Karena ikut tren juga. Tren yang sebenarnya tidak enak. Ya, kami sudah merencanakan di hari tanggal 5 itu kami mau sowan ke Demaya, tapi karena terus isoman jadi belum bisa ya. Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah banyak ilmu yang dapat kami pelajari mengenai Desa Prima ya. Desa Prima sudah ada sejak tahun 2014 ya. Berarti kan sudah lama sekali ya. Dan tadi awalnya kegiatannya adalah simpan pinjam. Ini yang perlu kami tanyakan Bapak Ibu, apakah dana simpan pinjam itu cukup lancar sampai saat ini? Karena untuk kegiatan simpan pinjam di beberapa lembaga keuangan mikro ini kan biasanya penyakitnya sama Bapak Ibu, kredit macet. Nah ini apakah di Desa Prima juga seperti itu? Nah, memang untuk kedepannya kami sangat setuju bahwa untuk Desa Prima ini nantinya bukan hanya bergerak di simpan pinjam, tetapi tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif. Karena memang saat ini sangat dituntut terutama masyarakat di desa. Fokus untuk kegiatan ekonomi produktif itu sangat luar biasa. Seperti misalnya di desa ini sekarang kan kalau di Kulon Progo itu semua ada BUMDes, Pak, Badan Usaha Milik Desa. Nah ini kan harapannya nanti produk-produk Desa Prima ini bisa disupport oleh BUMDes, baik untuk pelatihan-pelatihan, dan untuk pemasarannya dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk kegiatan ekonomi produktif saat ini itu sudah banyak ya support dari berbagai baik itu dinas maupun dari lembaga perguruan tinggi. Jadi kemarin kebetulan kami Bapak sebelum ditugaskan di sini, saya ditugaskan di dinas kan salah satunya juga mengurusi kegiatan ekonomi BUMDes. Dan ternyata banyak lembaga perguruan tinggi itu yang sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif. Harapannya nanti ke depannya Desa Prima ini juga bisa oleh lembaga-lembaga di luar kita, jadi di luar kita dinas, dari Bapak Ibu pendamping, tapi juga dari perguruan tinggi atau lembaga-lembaga ekonomi yang lain untuk bisa mendukung Desa Prima. Gitu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perkenalan dan ilmunya. Ini sebagai awal ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya tentunya mohon pendampingan dan kerjasamanya terus. Matur nuwun. Sami-sami Ibu. Monggo ini Mbak Sri Umami tadi ditanya Mbak Adi, monggo kalau mau memberi masukan atau mungkin pertanyaan. Bu Sri Umami. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan nama kami Sri Umami Wahyuni dari Desa Prima Sejahtera Bersamin. Alhamdulillah kami memang masih isoman ya Pak, jadi ini masih kurang sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti Zoom meeting siang hari ini. Terima kasih atas materi-materi yang telah diberikan dari Bapak Ibu pendamping. Di sini kami hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai keadaan kelompok kami. Kelompok kami itu berdiri pada tahun 2017-2018, jadi akhir 2017, yang alhamdulillah pada waktu itu kami sudah mendapatkan dana hibah dari provinsi pada bulan November kalau tidak salah itu sebanyak 37 juta. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah menjadi 51 juta lebih Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tadi ada pertanyaan dari Ibu Erna mengenai apakah dana simpan pinjam cukup lancar di kelompok-kelompok Desa Prima. Kebetulan alhamdulillah sekali di Desa Prima Semin cukup lancar Bapak Ibu, walaupun ada 1-2 mungkin dari anggota yang macet. Mungkin nanti kami sedikit demi sedikit akan kami usahakan dengan cara pendekatan yang nantinya bisa lancar kembali. Kemudian pelatihan-pelatihan yang selama ini kami laksanakan, kami di Desa Prima Semin punya kegiatan Bapak Ibu yang telah kami rencanakan sejak awal itu setiap 3 bulan sekali kami mengadakan pelatihan, baik itu mengambil dari pelatih dari anggota sendiri ataupun dari luar Desa Prima yang lain atau dari kelompok-kelompok KWT yang ada di seputar Semin, Kecamatan Semin ini. Oke. Tapi Bapak Ibu kami memang belum mempunyai produk khas dari Desa Prima Semin sendiri. Jadi setiap kali pelatihan apapun itu, jadi berhenti hanya di situ saja. Tidak ada tindak lanjut. Kemudian anggota kami juga produknya beragam, terutama yang paling banyak itu aneka keripik, Pak. Kami sulitnya di pemasaran. Pemasaran sangat sulit sekali selama. Jadi mungkin beralih ke seller menjadi atau sanitizer begitu untuk menyambung kegiatan produk kami gitu Pak. Kemudian kami di Desa Prima maju pesat di keorganisasiannya Pak, untuk pendidikan untuk anggota juga alhamdulillah setiap kali pendampingan seluruh anggota ini saya Desa budaya Pak untuk Desa Semin. Hanya itu dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Umami. Alhamdulillah Desa Semin juga sudah mulai bangkit. Hasilnya memang seperti itu mungkin untuk ya. Memang tidak semua lancar di Desa Prima, bahkan ada yang mungkin tinggal berapa saya tidak tahu, cuma dengar-dengar kembali. Tapi alhamdulillah sebagian besar, apalagi yang sudah didampingi saat ini, mampu berkembang dan
insya Allah nanti juga bisa lebih banyak lagi, karena seperti tadi disampaikan Mbak Sri Umami dari 37 sekarang sudah menjadi 55 juta. Ya, 1 juta. Saya kemarin kebetulan di mulai itu juga gitu sudah cukup berkembang cukup bagus. Jadi tidak semua memang, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada sesuatu itu istilahnya yang namanya juga orang-orang ya wong building itu memang kadang angel sebenarnya. Waktu mau pinjam mumpeng neng balik nah, ditagih angel. Makanya seperti tadi disampaikan tadi Pak Dudi juga bagus, sehingga dan Mbak Dwi dan Pak Soni tadi menyampaikan bahwa sekarang sudah beralih tidak sekedar simpan pinjam, tapi sudah mempunyai suatu produk yang syukur alhamdulillah karena nantinya bisa menjadi produk yang spesifik dari masing-masing daerah. Mungkin dari tempatnya Mbak Ida apa, tempatnya Bu Mami apa, nanti mempunyai produk spesifik dan nanti mungkin bisa dipasarkan secara bersama. Karena kalau memang perorangan mengatakan agak susah, cuma kalau mau dipasarkan bersama memang ada yang jelas standarisasi produk. Mungkin seperti tempoh hari di Muradadi yang saya tahu mau keripik pisang, saya waktu saya tanya, keripik pisang banyak, kalau bisa dijual bersama, tapi dari si A, si B, si C harus sama produknya, ada standarisasi produk. Begitu juga mungkin temannya Mbak Ida mungkin banyak produk, tapi di standarisasi sehingga bisa dijual dengan merek. Desa Prima monggo, terserah Desa Prima tersebut, jadi menggunakan merek dagangnya itu. Nah, nanti seperti tadi disampaikan itu dari dinas lewat BUMDes. Memang mau tidak mau memang kita lembaga yang sudah legal untuk jual beli itu salah satu lembaga yang bisa menjadikan partner kita untuk partner produk-produk yang akan dijual, baik nanti bisa mensuplai bahan baku maupun menjualkan produknya. Jadi monggo nanti bisa berkolaborasi antara Desa Prima dengan BUMDes, atau mungkin Desa Prima karena baru mulai tahun kemarin mungkin masih belum. Tapi kita harapkan nanti kita juga bisa berkolaborasi bersama sehingga kita bisa bareng-bareng. Seperti mungkin di Semen ini tempatnya Mbak Umami. Kebetulan kita di sini juga nanti rencana Desa Planner masuk ke sana sehingga nanti bisa kita ya Bu Umami nanti Desa Planner juga masuk di Semen. Insya Allah nanti bisa kita berkolaborasi. Monggo mungkin ini dibatasi waktunya sampai jam 3:30. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin. Bu Parti. Ya, oke. Halo. Assalamualaikum. Tadi yang baru ke pesanan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bundi Bu Suparti kameranya diaktifkan Bu. Ya. Kameranya diaktifkan. Kamera diaktifkan. Acing ketawis. Kita gambarin. Bu. Mohon maaf tadi terlambat karena ada pesanan Wingko, jadinya kami masuknya terlambat. Alhamdulillah di Desa Prima kami untuk kegiatan simpan pinjam lancar. Dulunya kita berdiri tahun 2018, kemudian 2019 kita dapat bantuan sebesar 37 juta. Saya kembangkan untuk disimpan pinjamkan ke anggota. Itu sekarang sampai sekarang ini sudah saldo itu ada 54 juta Pak. Alhamdulillah. Terus setiap tahunnya kami juga mengadakan pelatihan. Kemarin ada pelatihan membatik, terus pelatihan bikin telur asin, kemudian kemarin pelatihan bikin cerimping, sama pelatihan Wingko. Nah, alhamdulillah yang telur asin ini alhamdulillah berkembang, tapi cuma 1 orang yang bisa, tapi alhamdulillah bisa memenuhi target seharinya itu bisa mencapai 500 butir telur untuk dijual.
Terus kemudian yang baru hangat-hangatnya ini kami membentuk tim Wingko, Pak. Kami bikin ini, alhamdulillah ada sampelnya, yaitu alhamdulillah tadi kayak gini Pak, Wingko kami yaitu kami ambil dari Wingko Desa Prima Maju Mulyo, kemudian tak kasih Projo Taman Sari untuk mengangkat Desa Prima kami supaya Desa Prima kami mempunyai produk unggulan, yaitu Wingko sama telur asin, Pak. Telur asin dari produk kami yaitu bukan direbus, namun telur asinnya dikukus. Itu bertahan sampai 7 hari tidak apa-apa. 7 hari masih kering, dalamnya masih kering. Kemudian Wingko ini juga bertahan 5 hari, Bapak. Besok bisa diorder. Halo Bu Dwi, Mas Dwi, ini pendamping Pak Asrul, pendamping. Saya minta dukungan dan dampingannya dari pendamping-pendamping kami supaya Desa Prima Maju Mulyo kami tetap maju seperti namanya, Maju Mulyo. Amin. Sudah maju ditambah mulyo, gitu Pak. Ya, dari kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi ada Mbak Ida yang cukup jadi potensial di mana Mbak Ida? Daerah Argosari. Samigalo, Pak. Sentra gula. Gula kopi sama gula semut. Ya. Teh sama gula semut. Kopinya enak. Mungkin bisa jadi. Kopinya kan tahu. Kopi sulingan itu ya. Tehnya juga. Kopinya Mbak Ida. Kopinya Mbak Ida tidak Samigalo. PPKM Bu. Monggo makanya nanti suatu saat mungkin itu Desa Prima nanti bisa kumpul bareng masing-masing bawa produk di isolan. Nah, masing-masing ono Wingko, saka Mulyo Dadi, kopi saka Argosari. Itu bareng-bareng mati bareng-bareng itu dari apa? Sri Umami ini produk semen apa? Itu dari semen itu ada keripik kalau nggak salah keripik ya. Semoga PPKM cepat berlalu Pak. Ya, moga-moga PPKM segera berlalu sehingga tidak saling berjalan. Ya, memang kita merasakan cukup PPKM sehingga kita memang tidak bisa kemana-mana sehingga yang bisa dilakukan oleh Semaji kita melakukan Zoom jadi tiap Jumat siang. Memang materinya macam-macam. Tempat yang pertama kita masalah ternak kambing, terus juga masalah potensi suplai pakan lokal, jadi sehingga kita harapkan nanti bisa menggali dari sumber daya lokal yang ada di masing-masing daerah seperti di Argosari itu sudah benar itu dari Pulau semua juga di Mulyo Dadi itu banyak kelapanya juga sekarang sudah mulai banyak itu jamur yang berbudidaya jamur. Jadi selain itu mungkin juga nanti masing-masing kalau bisa memang mengharapkan dari produk lokal. Sehingga diharapkan nanti produk lokal tersebut mampu dikembangkan jadi nilai tambah yang cukup berarti. Jadi mungkin sebagai penutup saya simpulkan bahwasanya kita memang masih perlu pendampingan ya. Desa Prima tadi seperti disampaikan Mbak Ida, kalau sebelum ada pendampingan seperti terlena tidurnya. Iya betul Pak. Betul. Jadi memang semua memang juga. Ini Desapreneur pun juga seperti itu, yang baru memulai Desapreneur sebelum ada pendampingan dan sudah ada pendampingan pun ya kita yang mau saja, kita nggak pernah memaksakan orang yang mau maju atau yang mau tertinggal monggo, tapi yang mau maju kita support terus, berapapun orangnya kita dampingi. Jadi kita betul Pak Irianto. Nah ini kalau dimulai dari alhamdulillah itu cukup banyak di tempatnya Bu Harti, biasanya ngumpulnya itu Bu Harti. Desapreneurnya di sana cukup banyak, emang potensinya sebenarnya cukup banyak. Mungkin di Argosari juga seperti itu, di semen
insya Allah nanti kita ketemu kalau sudah nggak PPKM mungkin bulan depan nanti mulai ini Desapreneur di Semen. Saya kurang tahu kalau yang di Ponorogo di Jatimulyo ya Pak Sony. Jatimulyo Pak. Jatimulyo sementara yang sehingga kita memang nantinya bisa saling berkolaborasi antara kelembagaan tersebut baik Desa Prima, Desa Budaya, Desa Wisata, Desapreneur, nanti kita bisa berkolaborasi sehingga mampu menghasilkan suatu produk dan mampu menjualnya. Jadi kita mengharapkan nanti dari sumber daya lokal, dari sumber daya alam lokal bisa kita go keluar. Jadi jangan berputar di sana. Produk Kulon jangan di Kulon Progo tapi dijual keluar produk Bantul atau produk Gunung Kidul juga harus mampu dijual keluar. Nah sekarang bagaimana kita harapan kami gitu Pak. Caranya memang saat ini memang ya. Jadi saat ini memang ini pandemi ini juga banyak sekali hikmahnya bahwa sekarang kita mulai berkembang cukup bagus dengan model online. Alhamdulillah beberapa teman-teman ini juga sudah mulai online-nya cukup bagus. Ya memang kita harus belajar semua. Kita tidak bisa tidak belajar. Yang muda-muda terutama itu yang masih muda-muda masih bersemangat, monggo silakan online. Kalau yang sepuh-sepuh monggo mun tulung putra-putri mungkin Bu Bupati ini tulung putra-putri untuk mampu mengembangkan sistem online-nya. Nah, untuk itu karena waktu kita dibatasi tadi sama Pak Dudi sampai jam 3:30, ya mungkin ini kita akhiri, mungkin lain waktu, mungkin Jumat depan kalau mungkin kita ada yang istilahnya ada yang mau bergabung lagi, kita akan ada mungkin kalau nggak salah nanti akan diisi minggu depan Pak Iskandar kalau nggak salah ya yang mau ngisi. Jadi nanti minggu depan, Jumat depan kita ada. Jadi kita materinya bermacam-macam. Kita tidak hanya yang khusus dari Smedsi, tapi kita mencoba menghadirkan teman-teman yang pernah bersama-sama Smedsi, berkembang bersama Smedsi, yang sekarang sudah mempunyai usaha sendiri atau mungkin bekerja di lain tempat. Untuk itu waktu saya kembalikan ke Pak Dudi sebelum untuk menutup acara ini. Monggo Pak Dudi. Ya, matur nuwun sangat Pak Ir. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk diskusi pada siang menuju sore hari ini. Semoga banyak manfaat. Insya Allah nanti di PPKM kita masih mengadakan ini Jumat depan. Terus kemudian monggo nanti kalau yang ini Desapreneur sendiri pun insya Allah akan ada Zoom meeting. Itu direncanakan nanti mulai awal Agustus, Sabtu malam Ahad pekan depan itu ada 4 kali. Itu jam 7:30 ya nanti. Itu nanti temanya lebih fokus ke digital marketing dengan kelembagaan bisnis desa. Jadi fase kedua dan ketiga dari Desapreneur. Monggo kalau Bapak Ibu yang aktivis Desa Prima mau join, dipersilahkan nanti bisa linknya di-share Pak Asrul atau Pak Sony. Saya kira ini aja sinergi saja. Jadi nanti kan tidak ada salahnya juga kemudian Bapak Ibu yang di desa Prima itu juga mungkin meetingnya Desapreneur mungkin bisa ada gunanya juga, atau barangkali mungkin seperti di Mulyodadi malah mungkin personalnya banyak yang sama gitu. Ya, saya kira itu nggih, terima kasih matur sekali bahwa sudah dari dinas sudah tersarawuh. Semoga yang sederhana ini, obrolan santai ini bisa menambah semangat kita, bisa untuk sama-sama memperbaiki memperbaiki ya, bangsa Indonesia khususnya ya masyarakat di DIY, baik nanti khususnya dalam hal ini mungkin melalui pemberdayaan perempuan dan UMKM, dan nanti juga mungkin bisa sinergi dengan berbagai mungkin irisan-irisan lainnya yang ini mungkin kaitannya masih dalam koridornya Smedsi Jogja, yaitu dengan UMKM. Mungkin demikian dari saya sebagai penutup. Sekali lagi saya mohon maaf atas bila banyak khilaf tadi, mungkin banyak ngeritik dan segala macam yang itu tidak ada sama sekali niat untuk kecuali untuk aja lah, untuk kebaikan kita bersama. Oke, akhir kata, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.